darahku, tanah tumpah darahku. Kulihat dari jauh, aku merasa begitu rindu. Tapi rindu pribadi seperti ini apalah gunanya? Kerinduan pribadi tidak ada hubungannya dengan kehidupan sosial. Kalau kita berbicara pada tataran pribadi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kerinduan pribadi tidak punya pengaruh. Kerinduan pribadi, ya hanya kerinduan. Tapi di sini, Bung, kita rindu pada Indonesia. Karena kita telah menerima pelayanan dari negara. Mungkin banyak yang kurang puas, mungkin banyak yang belum bisa menerima. Tapi marilah kita menengok sejarah perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Barangkali yang terjadi di Amerika. Saya mendengar gurau, seloroh, humor, dan ketawaan hanya untuk ketawa. Di Fakultas Hukum, kabarnya tiap kali kelas dimulai, dosennya menjelaskan bahwa law has nothing to do with justice. Anda mengambil kuliah hukum, tapi jangan terlalu romantis bahwa hukum pastilah berbuah keadilan sosial bagi seluruh warga negara, tapi tidak. Malah dengan rasa getir barangkali sang dosen mengatakan pada mahasiswanya, mungkin dengan getir, mungkin dengan kritik, mungkin dengan kemarahan. Law has nothing to do with justice. Tidak mudah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Itu jangankan di negara-negara berkembang, jangankan di negara-negara yang demokrasinya belum settle, belum mapan. Di Amerika saja orang masih mengeluhkan itu. Sehingga kira-kira untuk menutupi kekurangan itu, dunia film membuat potret, gambaran, image, wujud cita-cita, yaitu film Justice for All. Justice for all is justice for all. Semua dilayani dengan penuh keadilan. Itu orang yang lari dari realitas politik ke dunia seni. Ya, seniman mengkritik, seniman menyampaikan pikiran satir seperti itu, biar pemerintah, biar seluruh dunia merasakan, biar seluruh dunia merasa ada panggilan. Kalau bukan Justice for All, ada pula film Street Justice. Street Justice itu ya keadilan jalanan, dan keadilan jalanan itu ada karena sebenarnya orang tidak percaya. Orang tidak percaya pada apa yang namanya keadilan formal, keadilan konstitusional, keadilan yang dijanjikan pemerintah. Ya, penegak hukum lemah, penegak hukum bisa disuap, tapi tokoh-tokoh street justice, barangkali itu namanya Charles Bronson atau apa, atau nama yang lain, itu yang menampilkan itu street justice. Polisi secara formil, barangkali juga hakim dan jaksa di pengadilan, tidak bisa menegakkan keadilan yang menyangkut penyelundupan obat-obatan. Wah, jagoan seperti Charles Bronson bisa. Di negeri kita, wah, di negeri kita, Bung,
street justice, tidak ada film Justice for All, tidak ada, tapi ada kritik tentang keadilan yang dinyatakan bahwa penegak hukum kita itu orang-orang yang sangat baik hati, orang-orang yang akomodatif, bisa diajak kompromi, bisa sedikit ya disuapi dengan penuh kasih sayang. Suap. Suap. Dan keadilan pun menjadi masalah. Apakah seseorang yang bisa menyuap penegak hukum telah mewujudkan keadilan? Yaitu adil bagi dirinya, adil bagi kelompoknya, adil bagi masyarakat di sekitarnya, tapi tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang adil secara sosial itu tidak adil secara rohaniah, secara moral. Yang adil secara sosial tidak adil menurut ukuran-ukuran agama. Betapa susahnya Bung mewujudkan gagasan dasar dan kesadaran sangat modern. Konstitusi kita ini, Pancasila kita ini sangat modern. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada pertanyaan dalam dunia diskursus. Ketika kita berbicara, tidak ada pertanyaan. Tidak ada satu etnis pun yang merasa diabaikan. Tidak ada satu etnis pun yang ditinggalkan. Tidak ada satu golongan minoritas dalam wujud apapun. Tidak ada yang ditinggalkan. Karena kita telah berjanji mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di dalam tindakan. Ini adil dalam kesadaran, adil dalam pemikiran, adil dalam teori, adil dalam gagasan rohaniah. Tapi perwujudannya di masyarakat, tindakan-tindakan kita itu belum sejalan. Omongan kita sudah diterima dengan baik, kesadaran kita mentereng, tapi tindakan kita yang tidak mudah dilaksanakan. Bung, kita menyadari gagasan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu berjalannya, wujud tindakannya sangat parsial. Bung Karno yang sedang melakukan konsolidasi, Bung Karno yang sedang sibuk membentuk kesadaran kebangsaan, Bung Karno yang sedang sibuk menyatukan bangsa ini supaya sungguh-sungguh satu, tidak basa-basi, tidak hanya kembang lambe, hanya kata-kata, belum sempat mewujudkan pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesibukan beliau pada urusan-urusan persatuan bangsa, kesatuan bangsa, membangun kesatuan, membangun keutuhan bangsa, membangun gagasan-gagasan, membangun Pancasila dan sebagainya. Sehingga ketika pembangunan itu terasa, ternyata masih sangat Jawa sentris. Terjadilah ketegangan, pemberontakan DI, TII, pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan Sulawesi Selatan di bawah Kahar Muzakar. Ketegangan terjadi. Kita sudah setuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mengapakah itu hanya baru menjadi kesadaran bersama? Mengapa itu baru dikatakan? Mana tindakannya? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Orde Baru berkuasa 32 tahun. Itu lama sekali. Tapi ketika pemerintahan roboh, semua ikut roboh. Kita tidak mengapitalisasi sesuatu yang namanya jejak-jejak kebijakan, jejak-jejak wujud keadilan. Tidak,
Tidak terasa, semuanya ambrol, semuanya hilang, semuanya lenyap, dimakan angin, dimakan tofan, dimakan bayu, dimakan masa, hilang semuanya. Masa pendek sesudah reformasi, pemerintahan tidak ada yang lama itu, paling lama 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Habibie 2 tahun, Gus Dur 2 tahun, Mbak Mega 2 tahun, anggaplah macam gitu. Saya tidak menghitung waktu secara persis, tapi kira-kira perhitungannya masa berkuasa yang begitu pendek, idealisme yang tidak kebagian waktu, gagasan-gagasan mentereng keindonesiaan, tidak punya waktu, baru ada waktu sedikit sesudah presidennya berganti. 10 tahun lamanya, sesudah masa-masa pendek presiden-presiden sebelumnya, muncul presiden baru, Presiden Jokowi, Van Solo. Kalau disebut kira-kira Jokowi Van Solo, kelihatannya tidak meyakinkan. Orang tidak menaruh percaya bahwa beliau bisa menjadi presiden. Orang-orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang merasa golongan terpelajar, meremehkan kapasitas Presiden Jokowi, tapi yang diremehkan itu bukan tokoh remeh, bukan orang kaleng-kaleng. Presiden Jokowi bukan presiden sembarang presiden. Presiden Jokowi mengubah suatu kenyataan dasar, kenyataan yang diubah, bahwa pembangunan kita masih sangat terasa Jawa sentris. Presiden yang berkuasa 30 tahun tidak mengubah keadaan itu. Tidak mengunjungi daerah-daerah yang remote, yang terpojok jauh, yang tidak pernah mendapat perhatian dari pusat. Presiden Jokowi melakukannya. Ketika pembangunan Jawa sentris diubah menjadi Indonesia sentris, Presiden Jokowi membalikkan kesadaran kita. Kesadaran mengabdi pada seluruh rakyat Indonesia. Menjanjikan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu bukan janji tinggal janji. Presiden Jokowi berkata, Presiden Jokowi berniat, Presiden Jokowi menyimpan kesadaran suci, memanggul misi suci, membangun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang dibangun, Bung, biarpun masyarakat Sumatera, ya mulai dari Aceh, mulai dari Sumatera Barat ke selatan sampai di Lampung, tidak ada yang memilih Pak Jokowi hanya sedikit, tapi yang sedikit itu dilayani karena kesadarannya mereka itu rakyatku, mereka aku beri keadilan, aku datangi, aku wujudkan diriku di sana, bukti bahwa aku memimpin negeri ini dengan jiwa yang adil, seadil-adilnya, adil bagi seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Barangkali tidak perlu ditonjol-tonjolkan bagaimana beliau membangun tol laut di wilayah Sangihe, di wilayah sebelah sana yang terasa lebih dekat dengan Filipina daripada dengan Indonesia. Tapi itu dilayani dan mereka berbahagia. Ini sudah pernah saya singgung. Begitu pula yang di Papua, warga negara di sana yang tidak pernah melihat apakah betul di Jakarta itu ada presiden. Oh, ternyata betul Presiden Jokowi datang. Apa betul pemerintah pusat itu memikirkan keadilan dan kesejahteraan bagi kita? Presiden Jokowi membuktikannya. Membangun seluruh Indonesia berdasarkan kesadaran Indonesia sentris. Mengubah kesadaran masa pemimpin-pemimpin lama, pemimpin-pemimpin yang sudah melewatkan masa berkuasanya, yang lupa membangun seluruh wilayah tanah air Indonesia. Bukan Jawa,
bukan hanya Jawa. Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dan ada yang bilang dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh, lebih lagi, lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Indonesia yang punya pulau-pulau terpisah dari laut, diganti kesadarannya bukan terpisah, terhubung dengan laut. Laut menjadi penghubung antar pulau. Laut menjadi penghubung satu etnis dengan etnis lain. Pulau-pulau laut menghubungkan hati dengan hati, menghubungkan warga negara dengan warga negara yang lain. Terutama kesadaran bersama kita, rakyat Indonesia. Presiden Jokowi dikritik kiri kanan, tapi banyak pengkritik itu tidak kunjung sadar bahwa orang ini ternyata hebat, bahwa orang ini ternyata memiliki kapasitas kepresidenan yang besar, bahwa orang ini bukan kaleng-kaleng. Orang yang kritik tetap hanya mengkritik. Dari Bung Karno hingga Presiden Jokowi, usaha kita menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia baru ketemu bagian ujungnya. Sekarang bagian ujungnya ada di tangan Pak Jokowi. Inilah potret 77 tahun Indonesia merdeka. Inilah potret perjuangan para pemimpin mewujudkan janji konstitusi, memberi rakyat rasa nyaman, memberi rakyat perlindungan dengan hati yang welas asih sebagai pemimpin, dengan jiwa seorang yang punya fungsi mengayomi, dan beliau mengayomi. Jika pengadilan dikeluhkan sebagai bukan tempat mencari keadilan, jika KPK makin lama terasa tidak berbunyi, tidak ada bunyinya, tidak ada gejala kehidupannya, Presiden Jokowi tidak mencampuri hal-hal macam itu. Tapi kalau rakyat sudah lapor bahwa lembaga penegak hukum menjadi kekuatan yang sangat lemah, seperti kucing gering, kucing sakit-sakitan yang tidak bisa menerkam tikus. Dalam soal seperti itu, kalau rakyat meminta, kalau rakyat terus-menerus menuntutnya pada Presiden Jokowi, beliau pasti akan menggebrak semua penegak hukum, akan menggebrak Gedung Merah Putih KPK, mewujudkan keadilan selama 70 tahun merdeka. Presiden Jokowi melakukannya, dan inilah potret keadilan di tangan Presiden Jokowi. Potret Indonesia merdeka. Salam.